Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terus berjalan dan globalisasi sudah tidak bisa lagi dihentikan. Sebagai generasi muda, kita bukan harus terbawa arus dari globalisasi tersebut, tapi justru bagaimana kita bisa memanfaatkan globalisasi tersebut, bukan malah hanyut terbawa arus tersebut. Saya Nuzatul Ainiyah dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Optimalisasi Media Sosial Penggunaan TikTok sebagai Media Edukasi dan Aktivisme bagi Generasi Masa Kini. Sudah tidak dapat dipungkiri, di era globalisasi ini, perkembangan teknologi semakin terlihat nyata. Bahkan di zaman sekarang ini sudah banyak media sosial yang digunakan oleh masyarakat, mulai dari YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Media sosial tersebut bukan hanya sekedar mengirim pesan, namun juga bisa mengirim gambar, dokumen, pesan suara, dan lain sebagainya. Namun seiring berjalannya waktu, muncullah sebuah aplikasi yang mana bukan hanya bisa mengirim pesan saja, akan tetapi aplikasi ini juga menawarkan melayani dengan konten-konten yang mana isinya ini video-video pendek. Apa sih aplikasi TikTok ini? Aplikasi TikTok ini merupakan sebuah jaringan media sosial yang berupa platform video yang diluncurkan asal dari Tiongkok, yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming. Nah, aplikasi tersebut seperti yang saya jelaskan, yaitu memberikan layanan berupa video berdurasi pendek yang mana dapat dikonsumsi oleh masyarakat dari rentang usia. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwasanya di aplikasi TikTok ini ada sekali banyak tema-tema yang ditawarkan ya, atau genre-genre yang ditawarkan sesuai dengan ketertarikan kita, mulai dari fantasi, edukasi, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman dapat lihat di data berikut bahwasanya demografi pengguna TikTok yaitu terbanyak itu jatuh pada usia 18 sampai 34 tahun, yang mana usia tersebut itu lebih banyak usia remaja ya di dalamnya gitu. Nah, usia ini kan usia-usia rentan yang seharusnya produktif, tapi malah lebih banyak menggunakan aplikasi TikTok. Nah, yang teman-teman bisa rasakan sekarang juga nih, banyak sekali anak-anak yang sudah menggunakan aplikasi TikTok. Dan yang perlu yang kita tahu ya bahwasanya di aplikasi TikTok ini sudah banyak sekali layanan video berdurasi pendek yang bisa dikonsumsi dari berbagai jenis usia. Selain itu, menurut laporan dari Business of Application sampai tahun 2021 ini, pengguna TikTok itu dari usia 10 sampai 19 tahun itu sebesar 28% secara global. Nah, hal ini membuktikan bahwasanya masih banyak anak-anak yang mengonsumsi konten di media sosial TikTok. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu ya bahwasanya dengan media TikTok ini siapapun itu mudah viral gitu. Ada banyak orang-orang yang bukan selebgram, yang bukan artis, tapi dapat dengan mudah terkenal di aplikasi TikTok gitu. Ada banyak sekali konten-konten kreator baru yang bermunculan. Nah, konten-konten kreator tersebut menyajikan berbagai macam hiburan dan genre yang berbeda-beda. Namun, sayangnya aplikasi TikTok belum dapat membijaki kebijakan menonton video sesuai dengan usianya. Karena yang dapat kita lihat ya bahwasanya masih banyak anak-anak kecil yang mengonsumsi layanan-layanan video remaja atau layanan video dewasa, yang mana seharusnya mereka mendapatkan pengetahuan atau ilmu baru gitu dari layanan yang mereka konsumsi. Ada banyak sekali konten kreator baru yang viral baru-baru ini, dan mereka ini mendapat banyak tawaran promosi dan sehingga membuat banyak orang nih jadi ingin berlomba-lomba menjadi konten kreator TikTok gitu. Sebenarnya dampak positifnya mungkin orang bisa berlomba-lomba melakukan kreativitas ya. Namun sayangnya di sini bagi anak-anak hal tersebut dapat mengganggu proses pembelajaran di luar kelas gitu. Nah, sebagai generasi muda nih, seperti yang kita paham akan teknologi ya, itu perlu tentu kita dapat seharusnya bisa membuat arus globalisasi ini menjadi peluang, bukan malah terbawa arus global sehingga kita ini membuat dampak buruk bagi generasi selanjutnya. Banyak sekali dari para pendidik di sekolah yang melihat bahwasanya banyak siswa yang rutin memanfaatkan aplikasi TikTok ini dan menjadikannya kecenderungan sehingga membuat siswa itu terganggu dalam pembelajaran. Nah, TikTok juga
bisa membuat para siswa ini menjadi viral gitu dan menjadi terkenal. Hal tersebut membuat para siswa ini berlomba-lomba untuk menjadi viral dan terkenal di media sosial TikTok. Nah, oleh karena itu sebagai generasi muda kita mungkin bisa memanfaatkan media tersebut untuk ke arah yang positif seperti edukasi dan aktivisme. Dengan adanya aplikasi TikTok tersebut yang mana bisa membuat viral dan bisa banyak UMKM yang laris ya dan berjaya gitu karena aplikasi ini, karena memang banyak sekali pengguna dari aplikasi tersebut. Nah, dari TikTok sendiri ini mungkin kita bisa menggunakan dengan membuat anak-anak ini berkreasi sebaik mungkin di TikTok. Hal tersebut tentu membuat anak-anak bisa melek teknologi. Nah, zaman sekarang ini sudah banyak sekali instansi-instansi yang menggunakan media aplikasi TikTok sebagai wadah kreativitas bagi para siswa-siswanya. Contohnya, pada saat orientasi siswa kemarin ada banyak sekali siswa yang membuat video dengan kekreatifannya ya di media sosial TikTok. Nah, kita juga bisa nih kalau misal kita eksplor lebih banyak lagi bahwasanya ada banyak sekali kreativitas anak negeri yang membudidayakan tari menari tradisional, batik dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu perlu kita banggakan ya. Namun ya seperti yang kita lihat di lapangan ternyata minat para pengguna TikTok itu lebih banyak di hiburan dibandingkan di edukasi atau aktivisme gitu. Ada banyak sekali konten kreator yang viral namun hanya sebagai hiburan gitu, bukan sebagai edukasi. Dan pengguna TikTok lebih mudah untuk dan lebih banyak yang menonton itu di media hiburan ya. Anak-anak pun tentu dapat mempublikasikan video singkat di TikTok yang mana bisa menjadikan konten kreator tersebut sebagai panutannya. Nah, mungkin kita bisa menggunakan aplikasi tersebut ke arah yang positif, yaitu sebagai generasi masa kini apa sih yang bisa kita lakukan. Nah, kita bisa memanfaatkan teknologi aplikasi TikTok tersebut dengan memberikan layanan edukasi yang mana dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan generasi muda khususnya. Memang sekarang ini sudah banyak sekali ya konten kreator yang mana memberikan edukasi seperti tutorial pronunciation in English, kemudian pengetahuan, ada lagi yang share soal-soal grammar dan soal-soal TOEFL, kemudian pengetahuan umum dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin sebagai generasi muda kita juga bisa ikut berkontribusi untuk memberikan layanan video yang lebih kreatif dan memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia. Kemudian selain itu kita juga bisa berkreasi yang mana membanggakan negeri gitu. Nah, namun jangan terlena karena memang banyak sekali kan konten kreator yang membanggakan Indonesia. Ada yang mengkreasikan transisi make up, kemudian menunjukkan budaya dari kostum Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya saran dan rekomendasi, saya harap di aplikasi TikTok ini dapat membuat program edukasi dan program khusus untuk anak-anak yang melalui fitur atau konten-konten di dalamnya. Karena memang baru-baru ini yang saya tahu itu bahwasanya TikTok sedang membijaki kebijakan pengguna di atas 13 tahun yang semulanya 16 tahun sekarang diganti ke 13 tahun gitu. Namun kebijakan tersebut masih belum diimplementasikan dengan baik karena masih banyak sekali anak-anak di bawah usia 13 tahun yang menggunakan aplikasi TikTok. Nah, mungkin saran dari saya mungkin bisa dibuat TikTok Kids atau dan lain sebagainya, yang mana TikTok tersebut memberikan layanan atau edukasi kepada anak-anak ya, karena memang anak-anak sekarang ini gemar menonton layanan aplikasi video TikTok. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, saya Nuzatul Ainiyah dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.